Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sudarsono, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini saya menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman Republik Indonesia Pusat yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin perwakilan Ombudsman RI di Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan kali ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada publik yang telah memberikan dukungan secara moral kepada saya untuk mengemban amanah publik di dalam melakukan pengawasan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Nusa Tenggara Barat. Dan saya mengharapkan dukungan dari publik termasuk pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan baik. Demikian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam program wawancara eksklusif ya. Di siang hari ini saya sudah hadir ya, sekalipun telat setengah jam kurang lebih, saya hadir di kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Di hadapan kita ini mungkin agak asing sedikit ya, tapi kalau orang di lapangan tentu cukup banyak mengenal beliau ya. Sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Ada Mas Dwi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini agak apa ya, agak kaku rasanya wawancara sama orang yang biasa ketemu di lapangan Bang. Ya, santai aja. Saya pertama mau mengucapkan selamat Bang ya, selamat Oke, atas amanah yang diberikan ya oleh pemerintah, dalam hal ini Ombudsman Pusat yang memberikan amanah kepada Abang, termasuk mungkin masyarakat NTB ya telah memberikan dukungan doa mungkin kepada Abang sehingga Abang pada hari ini alhamdulillah tepatnya pada 1 Desember kemarin dilantik di Jakarta. Jakarta ya. Oke, Bang. Mungkin masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat Bang banyak ingin tahu nih ya. Oke. Abang Dwi ini sebenarnya orang mana, sudah menikah belum, kan begitu. Nah, itu sederhananya Bang. Nah, kemudian backgroundnya apa, tiba-tiba bisa duduk di sini gitu Bang, duduk manis. Sekarang duduk manis Bang ya, sedikit. Ya. Oke. Ya. Oke, sekalipun awalnya sudah lelah ya, keliling-keliling. Baik Bang, mungkin itu bisa diceritakan kepada kita semua Bang. Abang ini orang mana dan dari mana, bagaimana bisa duduk ke sini Bang? Boleh Bang? Jadi orang tua bapak saya itu dari Madiun, Jawa Timur ya. Nah, ibu saya itu dari Praia. Oh gitu Bang. Iya, di Praia Lombok Tengah ya. Oh iya. Dan saya juga lahir di Lombok Tengah, di Praia saya. Ya. Lalu kemudian kira-kira usia saya masih 22 tahun, saya pindah ke Jawa. Karena kan bapak saya kan polisi dulu backgroundnya ya. Nah, pindah kantor lah gitu ya. Oke. Lalu dia pindah ke Madiun, lalu keluarga dibawa ke sana. Kami bertujuh, nah, 7 orang anaknya. Lalu kemudian setelah orang tua bapak saya meninggal dunia tahun 87, tahun 88 kemudian kami kembali ke Lombok. Nah, dia kumpul dari keluarga ibu saya lah. Nah, kebetulan saya di situ kuliah di Universitas Mataram saat itu. Cepat ya, saya menunggu pengumuman saat itu. Nah, sebenarnya boleh dikatakan sejarah kiprah saya ya di bidang mungkin aktivis dan sebagainya itu sebenarnya di waktu saya kuliah itu. Waktu kuliah saya membentuk namanya Wahana Mahasiswa Pengabdi Masyarakat. Tahun berapa itu Bang? Nah, itu satu UKM di Universitas Mataram yang bekerja untuk bidang satu ini bidang pengabdian masyarakat. Lalu kami saat di mahasiswa juga bergabung di Forum Mahasiswa Mataram. Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram saat itu. Sampai saya lulus tahun 1995 ya. 7 tahun ini. Iya. Jadi cukup lama tuh ya gitu. Lama. Jadi hampir di U juga sebenarnya. Oh gitu Bang. Nah, tahun 93 saat saya masih mahasiswa, itu saya dulu mendirikan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Ini namanya Koslata dulu. Nah, situlah sebenarnya kiprah saya di dunia NGO atau LSM ya. Kami bekerja saat itu saya lebih banyak bekerja untuk mengorganisir masyarakat sebenarnya. Jadi kita
mendampingi masyarakat, bersama masyarakat, kemudian tinggal bersama masyarakat. Ya sekali-kali kami juga mengorganisir demonstrasi. Jadi kita jadi komandannya? Ya sama teman-teman lah. Oke. Pernah jadi komandan nggak bang? Pernah jadi komandan nggak? Komandan demo? Itu kan kalau itu kan biasanya nggak ada korlap gitu ya, ada lapangan. Tapi kita biasanya yang memang mengorganisir, menyiapkan ya. Jadi maka mengorganisir, termasuk misalnya kalau ada kasus-kasus tertentu saat itu ya, terutama waktu itu yang mendominasi kasus-kasus di Lombok itu kan sengketa tanah. Ya, terutama antara pemerintah dengan masyarakat, korporasi dengan masyarakat dan sebagainya. Ini biasanya kami bekerja di situ. Jadi kami mengorganisir mereka, memberi kesadaran apa hak mereka dan sebagainya, lalu memperjuangkan aspirasi mereka. Karena memang kebanyakan pada memang tahun-tahun 90-an ya, di NDP ini sering terjadi kasus-kasus sengketa tanah, terutama yang terkait dengan industri pariwisata. Ya, jadi masyarakat itu biasanya seringkali digusur. Jadi kayak daerah Kuta, Mandalika itu sebenarnya saya juga tahun 91 saya sudah mulai pengorganisasi aja. Sudah mulai advokasi sana juga? Mungkin situ belum lahir. Belum, 92? 91 saya juga. Jadi kita mereka bantu mereka untuk karena kan tidak sedikit yang mereka yang menolak ganti rugi suatu. Jadi kita organisir, lalu kemudian kita kirim dengan DPR, bahkan dengan Bupati pernah kita, Bupati Lombok Tengah pada saat itu ya, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Termasuk kasus Terawangan. Kasus Terawangan itu kira-kira tahun-tahun 93 saya sudah terlibat sih. Terawangan, kemudian Rowok juga sama. Rowok itu tahun-tahun 94 sudah mulai ramai. Seperti itu. Jadi beberapa kasus-kasus tanah di Lombok ini saya terlibat di situ sebagai organisasi. Lalu kemudian saya juga pernah kemudian tahun 2004 ya. Saya jadi direktur Kostata. Nah, kemudian tahun 2007 saya menjadi direktur Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara. Itu kira-kira selama 10 tahun lah, direktur Samanta atau Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara. Lalu tahun 2009 kami mendirikan LBH Ripong. Salah satunya adalah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mampu berhadapan dengan hukum. Termasuk dalam soal-soal pembiayaan ya. Dan itu kemudian kami juga bersama-sama lembaga studi dan bantuan hukum. Di sana saya sebagai lawyernya juga, itu juga punya namanya program-program organisasi bantuan hukum. Yang satunya memberikan bantuan secara gratis kepada keluarga-keluarga miskin yang akan berhadapan dengan hukum. Nah itu kira-kira saya juga sempat di Wali juga. Wali pernah. Jadi sebenarnya saat periode saat ini saya sebenarnya masih menjadi Dewan Nasional Wali. Tapi secara otomatis sudah berhenti kan? Ya. Tapi karena saya menjadi kepala perwakilan di maka kami harus berhenti. Berarti kalau mulai jadi aktivis atau di LSM itu sejak 91 mahasiswa. 91 ya. 91. Sejak mahasiswa ya. Sampai terakhir ya setelah saya jadi di Kaper ini. Di Wali sama juga ya. Berarti 2022 kan? Baik, saya bertanya Bang, selama Abang menjadi orang di lapangan ya mungkin saya bilang Bang ya, aktivis, teman LSM situ, ada nggak persoalan-persoalan berat yang pernah Abang rasakan? Kan ini membela orang banyak Bang. Tapi Abang kan berbenturan ya dalam tanda kutip dengan pemerintah waktu itu. Abang pernah punya ancaman serius nggak waktu itu Bang? Kalau ancaman serius saya belum pernah ngalami ya. Tetapi ada semacam tantangan kita kan memang terutama pada saat Orde Baru ya. Orde Baru ini kan ya kita tahu ya selalu melibatkan aparat keamanan. Bukan hanya kepolisian, tapi juga dari militer ya. Nah, ini yang menurut saya juga kita punya satu cara tersendiri bagaimana kita berhadapan dengan mereka. Pernah kita misalkan dulu waktu 91 kami turun ke mendampingi masyarakat.
di Pantai Kute Pantai waktu Kute itu. ya. Ya. Kami kebetulan waktu itu kan saya sendiri waktu itu. Kami datangi di gubuk kecil. Ya. Itu pertama kali saya turun ke Kute saya itu. Ya, masih mahasiswa saya itu. Iya. Di pantai saya datangi di itu ada gubuk kecil untuk yang untuk apa namanya pakai yang dari dan kelapa itu. Ya. Saya duduk di situ. Ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba ada orang berseragam. Loreng ini. Saya langsung apa namanya masuk ke bersembunyi ke karena ada tutupnya gitu kan. Menyelamatkan diri ya. Ya seperti itu. Oke, itu tahun berapa, Bang? 91. Oh. Nah, lalu kemudian pada malam harinya kami diajak sama warga masyarakat tinggal di rumah mereka. Nginap di sana. Nginap di situ. Abang itu sudah berkeluarga belum waktu itu? Belum. Dan saya nggak kenal sama orang itu. Tapi kan kita kan sudah punya semacam pengetahuan bagaimana kita berdekat dengan masyarakat ya. Oke. Kami tinggal situ. Kami waktu itu kan datang ke Kute itu kira-kira jam-jam 1 ya, siang gitu. Ngobrol di situ. Lalu kemudian kami diajak tinggal di rumahnya orang itu ya. Saya tinggal di situ malam itu. Nah, yang saya ingat waktu itu kita itu pada malam hari itu. Jadi malam hari itu kita menunya apa? Kau tahu? Apa? Jadi menunya itu sayur kedelai yang nggak dikupas. Oh. Kan bulunya masih di air gitu. Iya. Udah kita mau namanya kita lapar kan, makan aja pokoknya gitu. Nah itu beberapa cerita-cerita cerita pengalaman kecil yang apa seperti itu. Ya, tapi memang begitulah namanya mengorganisasi masyarakat ya. Kita memang harus hidup dengan masyarakat. Dan itu di beberapa tempat yang seperti itu yang kami lakukan. Oke, baik Bang. Berikutnya Bang, mungkin kita kan ingin tahu nih bagaimana apa yang mendasari Abang mau masuk di Ombudsman. Ya. Oke, bagaimana Bang? Jadi ada 3 prinsip ya yang saya pegang sebenarnya kan. Yang pertama itu pelayan publik itu adalah hak masyarakat. Oke. Ya. Karena secara konstitusi, secara undang-undang dasar 1945 itu memang masyarakat adalah memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan yang baik dan sebagainya. Lalu yang kedua, pemerintah memang berkewajiban untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat. Nah, satu hal yang menurut saya penting, pelayanan publik itu sebenarnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Itu satu. Yang kedua, itu sebagai wujud dari keadilan sosial gitu. Ya kan? Bagaimana kue pembangunan ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas ya. Nah, selama ini kan bisa dikatakan kita taruh aja gini. Sumber daya alam kita itu dikuasai oleh sekitar orang loh. Ya. Jadi kita bisa bayangkan betapa ketidakadilan di dalam hal pembagian kue pembangunan itu masih terjadi di tengah kita. Nah, jadi bagaimana itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, pengawasan publik itu sebenarnya bisa dikatakan apa yang saya lakukan selama ini sebenarnya aja pada dasarnya adalah melakukan pelayanan publik. Sama ya? Mengawasi ya. Nah, mengawasi. Jadi kalau kita bicara tentang soal kewenangan di Ombudsman ya, itu tidak sekedar misalnya kita mengawasi bagaimana agar pelayanan publik di tempat itu menjadi baik, enggak. Tapi juga kita melakukan yang namanya systemic review. Jadi bagaimana agar dilakukan perbaikan kebijakan atau regulasi yang terkait dengan pelayanan publik. Karena memang prosesnya di situ. Nah, itu kira-kira beberapa latar belakang yang mendorong saya punya komitmen yang sama dengan Bang, saat ini Abang sudah duduk ya, dan tentunya mengetahui di sini paling tidak ada peninggalan dari mantan kepala ya sebelumnya. Mungkin apa PR besar Ombudsman di situ, Bang? PR-nya ya. PR sebenarnya kan gini. Jadi bagaimana ada semacam kepatuhan. Problem kita sebenarnya kepatuhan. Jadi kepatuhan dari para penyedia atau penyelenggara pelayanan publik untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Kalau yang di kita sebenarnya kan ada 3 norma yang harus kita pedomani ya, selain konstitusi lah. Satu, Undang-Undang Ombudsman, ya, nomor 37 tahun 2008.
Yang kedua, undang-undang soal Undang-Undang Nomor 9 tahun 2005. Itu soal pelayanan publik. Yang ketiga itu soal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Itu yang terkait dengan pemerintahan daerah. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa norma-norma yang inilah yang kemudian harus kita patuhi. Kita belum lagi kita bicara soal yang norma-norma teknis, regulasi teknis ya. Nah, sekarang bagaimana agar para penyedia pelayanan publik ini, termasuk pemerintah, ya, atau lembaga negara itu bisa mematuhi ya. Nah, ini tingkat kepatuhan. Yang kalau ketika kepatuhan ini bagus, sebenarnya menurut saya semuanya jalan. Seperti itu. Itu problem utama saya kira di situ. Bang, kalau laporan dari mantan kepala sebelumnya, Bang, kan ini kalau ombudsman ini kan fokus pada pelayanan publik, Bang, ya. Pelayanan publik, sorry. Kemudian kan ombudsman bisa melahirkan rekom. Ya, kepada pemerintah. Betul. Bahkan aparat. Bukannya begitu. Selama ini kalau Abang melihat dari dokumen yang ada dari mungkin 5 tahun yang lalu ya, Bang, ya. Dan sekarang Abang sudah lihat paling tidak ada garis besar. Apakah rekom yang dilahirkan oleh ombudsman itu ditindaklanjuti oleh pemerintah atau aparat nggak? Selama ini Abang lihat? Ya. Kalau rekomendasi kan nanti kemenangan pusat ya. Jadi kan dalam bentuk dua ya. Ada saran, ada rekomendasi. Nah, jadi kita bisa memberikan saran. Jadi sebenarnya sebagian besar itu menjalankan saran kita. Ya. Tapi kemudian berulang lagi. Oh begitu. Ya, itu problem seperti itu. Dan kita sebenarnya setiap tahun juga ada semacam survei kepatuhan. Nah, ada survei. Nah, tahun ini dari 10 kabupaten kota itu, 7 kabupaten itu kita nyatakan zona hijau. Artinya? Zona hijau itu berarti baik. Dari aspek dari 14 indikator. Dari sebelumnya zonanya seperti apa? Karena sekarang udah 7. Sebelumnya berapa? Zona apa? Belum baca ya seperti itu. Jadi 7, berarti 3 masih kuning. Jadi nggak ada merahnya. Sebentar. Yang kuning ini yang mana? Daerah mana, Bang? Boleh disebut? Nah, saya lupa ya, kuning itu mana daerahnya ya. Daerah apa namanya? Kabupaten mana ya? Dari 10 ya, Bang? Dari 10 itu ya, dari 10 kabupaten kota. Maksudnya yang kuning ini mereka ini tidak mengindahkan rekom atau apa, Bang? Sehingga statusnya masih kuning atau pelayanannya mereka nggak berubah-ubah gitu, Bang? Maksudnya? Jadi kalau yang kita survei ini kan terkait indikator kepatuhan ya, ada beberapa indikator lah. Nah, dia tidak memenuhi standar itu. Nah, biasanya memang mereka tidak tahu. Nah, persoalannya mereka tidak memahami apa regulasinya. Ya kan? Regulasi. Lalu kemudian mereka juga tidak memahami bagaimana dia menyediakan standar kualitas pelayanan sesuai dengan regulasi. Nah, itu dia kemudian kita harus berikan asistensi. Kita survei 14 indikator, berarti kalau tidak memenuhi yang ini, berarti nanti bagaimana tahun depan mereka akan menyediakan. Kalau sebelumnya ya banyak merah. Ya? Iya. Tapi adalah hasil ya. Tapi kemudian ada provinsinya kan 7 seperti itu. Jadi makanya sebenarnya ombudsman ini sepertinya masih dianggap sebagai momok ya. Padahal kita sebenarnya ingin memperbaiki pelayanan publik, ya kan? Agar pemerintah itu sebenarnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Itu sebenarnya yang kita ingin bangun. Selain tentunya jangka panjang secara strategisnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ini yang saya kira persepsi ini harus kita bongkar di dalam kepala publik maupun di kepala pemerintahan. Jadi kita tidak sekedar untuk memberikan punishment, ya kan? Hanya istilahnya marah-marah saja, bukan? Tapi kita memberikan solusi. Bahkan kita terbuka, bahkan kita mengundang ya kepada publik, kepada dinas terkait untuk datang ke kita. Kita berikan semacam asistensi untuk bagaimana mewujudkan satu pelayanan yang bermutu. Sesuai dengan regulasi. Baik, biasanya persoalan tuh banyak di mana, Bang? Apakah di pelayanan seperti Dukcapil yang sering masuk aduan ke kita tuh pelayanan apa biasanya, Bang? Ya rata-rata ada di BPN. BPN. Di soal pertanahan ya? Ya, pertanahan, ada juga di sektor administrasi kependudukan. Bahkan ada juga di sektor hukum ya. Terutama dengan di institusi kepolisian. Kinerja ya? Ya. Jadi
Termasuk sebenarnya pengadilan juga sebenarnya bisa Ada, juga. ya? Tapi kalau pengadilan kayaknya nggak banyak ya. Tadi kepolisian, kemudian di sektor pertanahan, pelayanan publik itu, terus apa namanya? Jadi memang bidang-bidang kita sebenarnya luas. Gitu. Jadi misalnya gini, kalau di pengadilan misalnya ada yang perkara yang sudah inkrah, lalu kemudian pihak yang memenangkan gugatan dia mengajukan eksekusi. Tapi kemudian eksekusinya tidak dilakukan atau berlarut-larut tidak dilakukan oleh pengadilan. Itu bisa diadukan kepada ombudsman. Karena layanannya itu ya. Layanannya ya. Nah, jadi, tapi kita tidak mau mengintervensi pengadilan putusannya nggak. Bukan itu, tapi mengelayani terkait dengan layanan. Seperti itu. Misalnya kita ngurus surat kuasa kok lama sekali yang seharusnya sekian menit gitu lah. Nah itu bisa. Kita ajukan kepada kita. Oke, Bang. Untuk program jangka pendek, ya, gebrakan Abang jangka panjang. Ini di awal apa yang ombudsman akan lakukan? Ya, kalau yang sekarang ini kami akan berkoordinasi dengan institusi pemerintah, kepolisian, Pak Gubernur, mungkin sama kepala daerah. Tapi ke depan ini nanti kita ada satu isu yang akan kita lakukan terkait dengan pengawasan distribusi BBM, distribusi pupuk subsidi. Ya. Jadi nanti mulai Desember ini sampai ke berikutnya kami akan melakukan pengawasan yang terkait dengan distribusi pupuk subsidi. Itu yang menjadi concern kita ya. Itu. Kemudian juga nanti kita akan mengawal juga karena kebetulan pusat juga sedang melakukan systemic review yang terkait dengan sektor pertambangan. Nah, itu nanti juga akan kita coba untuk menindaklanjuti di daerah, sehingga nanti sistemik temuan-temuan yang terkait dengan pertambangan sistemik review-nya itu nanti bisa dilaksanakan di daerah. Itu mungkin yang nah selain itu kan agenda lebih besar kita sebenarnya kan gini. Jadi bagaimana intervensi atau peran-peran ombudsman ini itu bisa memberikan impact sebenarnya lebih besar. Jadi kita tidak sekedar melakukan aktivitas pemantauan day-to-day saja, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan satu dampak terhadap pelayanan publik kita. Tidak sekedar kita tangani kasus, tapi bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini bisa memberikan dampak yang lebih bagus kepada pelayanan publik, tentunya juga kepada masyarakat. Nah itu kira-kira dalam jangka pendek ini yang akan kita lakukan. Kalau jangka panjangnya apa, Bang? Nah, saya sebenarnya kan gini, konsep kita sebenarnya gini. Kalau menurut saya itu harus ada integrasi antar unit pelayanan publik. Misalnya kita BPN, BPN pasti punya KTP. Nah, bagaimana kita ketemu antara unit layanan yang ada di BPN dan unit layanan di Kependudukan. Lalu kemudian bagaimana juga dengan imigrasi yang juga membutuhkan dokumen-dokumen keadministrasian kependudukan. Itu bisa diintegrasi. Nah, sekarang memang ada pelayanan satu pintu kan? Nah, itu sudah ada. Nah, tapi BPN jadi apakah sudah terintegrasi antara karena BPN kan layanannya tidak karena hanya kalau satu pintu kan hanya perizinan kan? Tapi bagaimana dengan layanan di imigrasi yang non perizinan yang non perizinan itu yang harus lebih terintegrasi. Nah, bagaimana formasinya? Dan saya kira itu memungkinkan dengan adanya teknologi ini teknologi saya kira memungkinkan untuk ada integrasi antar pelayanan publik. Baik, berikutnya Bang, sekiranya masyarakat di luar sana menemukan masalah Bang, baik di pelayanan pemerintahan misalnya, apa yang bisa ombudsman sampaikan kepada mereka? Ya mungkin mereka mau mengadu sesuatu atau kan selama ini banyak masyarakat hanya tahunya hal-hal begitu dilapornya ke lembaga yang lain misalnya. Ini sebagai lembaga milik pemerintah juga Bang ya. Kira-kira seperti apa informasi yang bisa Abang sampaikan kepada masyarakat yang sekiranya dalam hal ini ada masalah di sana soal pelayanan? Jadi ini mungkin pesan untuk publik ya. Jadi sesuai dengan ketentuan, ketika masyarakat atau warga negara tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan, maka memang prosedurnya selesaikan dulu di dinas terkait. Maksudnya caranya menyelesaikan? Nah, jadi misalnya saya KTP saya tidak keluar itu ya, keluar.
selesaikan dulu di Dinas Dukcapil. Nah, ketika Dinas Dukcapil tidak belum menyelesaikan, baru nanti kanan kita. Itu bentuk model ngelapornya ke ombudsman seperti apa? Nah, itu gini. Nah, ini. Jadi kita menyediakan beberapa saluran ya. Oke. Jadi kita ada nomor WA. Oke. Ada WA boleh juga. boleh disebut, Bang. WA-nya Oke, nanti kita akan cantumkan. cantumkan aja ya. Jadi ada WA, lalu kemudian bisa juga datang ke kantor juga seperti itu. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Oh. Nah, bentuk-bentuknya sebenarnya tidak hanya pengaduan, tapi juga bisa konsultasi. Oh, konsultasi boleh? Boleh, ya konsultasi. Konsultasi baik masyarakat maupun termasuk lembaga pemerintah. Oke. Nah, jadi kalau memang ada lembaga pemerintah yang ingin memperbaiki pelayanan publik, maka kita menyediakan. Oke. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita juga akan semacam ada kegiatan coffee morning ya. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti tiap Jumat itu ada coffee morning, kami undang beberapa lembaga kita ngobrol di situ ya untuk memperbaiki pelayanan publik mereka. Jadi intinya Ombudsman Perwakilan NTB membuka pintu seluas-luasnya kepada masyarakat dan jangan takut ya. Jangan takut ya. Jangan takut, itu harusnya. Jangan takut dan melapor itu hebat. Jadi kami akan merahasiakan identitas pelapor. Oh gitu ya. Iya, betul. Jadi jangan khawatir untuk publik. Jadi kami merahasiakan identitas pelapor, ya kan? Dan tentunya kami juga akan melindungi. Melindungi keselamatan dari pelapor. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat atas informasi ya. Salam kenal, salam hangat, inilah sosok kepala barunya ya, Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Itu dia, kita akan tunggu ya hasil-hasil kerja ya untuk kepentingan masyarakat luas ya. Dan pemerintah dari Ombudsman kepada kita semua. Baik. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.